Suaranya bisa kedengaran jelas.欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Selamat mengikuti program menjawab hari ini. 大家今天下午都在哪儿？teman-teman sore ini pada posisinya di mana? Oke ya, boleh respon di kolom chat sambil saya share dulu ya uh, screen untuk saya jawab pertanyaan dari teman-teman semua.好，我看一下今天是谁就是参加了我们的回答问题节目ya. Coba saya lihat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah chat di kolom chat. Ada Ibu Lina ya. 老师班长下午好. Oke, ketikannya udah benar ya. Terus saya lanjut berikutnya Pak Andreas. 老师晚上好，最近怎么样? Ya, Pak Andreas karena di Aussie dan waktunya berbeda sama kita ya teman-teman ya. Jadi 晚上好 itu adalah selamat malam ya. Takutnya teman-teman ada yang bingung. Ini selamat sore kok jadi selamat malam ya gitu ya. Jadi kalau selamat sore itu 下午好 gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. 最近怎么样？谢谢您，我最近很好。我今天很好，老师。如果我没记错的话，今年的中秋节或月饼节是9月17号。9月17号，我看一下啊。Kata Pak Andreas, dia mau mastiin festival Mooncake tahun ini ya tanggal 17, betul. 9月17号 ya tanggal 17 nanti ya. Berarti di minggu depan. 对吧？对，benar ya Pak ya。我很喜欢吃里面的榴莲酱、巧克力或奶酪的月饼。Oh, kata Pak Andreas, dia suka kue bulan yang isinya duren, coklat sama keju. Ya, oke, baik. 但做这些糕点并不像我吃的那么简单. Ya, kata Pak Andreas, tapi bikinnya nggak semudah yang pas makan gitu ya. Oh iya, udah pasti. Ya, bikinnya lumayan ya, apalagi isinya gitu ya. 因为它用到了很多材料ya, karena pas bikinnya itu mereka menggunakan sangat banyak bahan, udah pasti, 而且要花很多时间 dan pastinya menghabiskan banyak waktu ya. Makanya apa 月饼的价格很贵 ya, jadi harga kue bulan juga tidak murah. 为了让大家更全面的了解这些特殊的月饼，您能给我们讲讲月饼和中秋节背后的故事吗？谢谢老师。Jadi permintaan Pak Andres minta saya cerita tentang apa cerita festival kue bulan. Boleh. Ini lagi dipertimbangkan ya Pak. Jadi gini, kalau saya cerita hari ini berarti kita nggak ada sesi khusus. Nah ini nanti saya coba eh, apa bahas dulu sama Pancang. Mau ada sesi khusus nggak? Kalau misalnya nggak ada, berarti saya cerita di program menjawab berikutnya ya. Jadi tetap akan cerita, cuman jadinya di program menjawab berikutnya. Kalau sesi khusus itu selalu di waktu jam belajar kita di hari Jumat, karena itu pesertanya jauh-jauh lebih banyak, kayak gitu ya. Nanti saya coba konfirmasi Pancang. Kalau Pancang bilang, oh bebas loh, kalau bebas, kalau tidak diadakan acara spesial, berarti kita jawabnya nanti di sesi hari Rabu ya Pak ya. Jadi itu saya hold dulu ya Pak. Nanti akan saya konfirmasi ke Pancang dulu ya. Ya, jadi kita nanti di minggu depan ya tanggal 17 itu adalah pas banget kita bilang 我们华人的农历8月15ya ini briefnya aja 就是我们说的中秋节
Festival Mooncake. Jadi ini salah satu eh, festival yang cukup besar di China. Zhongqiu Jie. Ini Mooncake Festival ya teman-teman. Atau kita bilang Hari Kue Bulan ya. Tapi kue bulan itu adalah Yueping. Ini sedikit aja. Nanti kalau misalnya ada acara khusus, saya akan cerita tentang eh cerita. Kenapa ada cerita, maksudnya ada festival kue bulan gitu ya. Nah, kalau kue bulan sendiri, 我们说月饼. Ini kue bulan. Kalau, bentar ya, kalau 中秋 itu sebenarnya mid autumn. 中 tengah, 秋 itu autumn ya. 秋天的秋, musim gugur, Jie itu festival. Jadi sebenarnya Mooncake Festival atau Mid Autumn Festival sebenarnya ya. Jadi kalau di Indonesia kita bilangnya Festival Kue Bulan ya. Makanya ada Mooncake Festival. Tapi kue bulan sendiri bahasa Mandarinnya adalah Yue Ping. Ping itu adalah biskuit. Yue, teman-teman udah tahu ya, bulan ya. Nah, ini adalah tanggalan Chinese, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini kan bukannya bulan September ya? Iya, betul. Untuk tanggalan kita bilang kalender secara umum ya, secara global. Tapi kalau teman-teman tahu kita punya tanggalan Chinese ya. Nah, tanggalan Chinese itu si festival Mooncake ini benar-benar jatuhnya di 8月15, makanya bulannya bulan purnama kayak gitu ya. Nah, nanti ya itu ya, tadi saya akan nanti saya akan konfirmasi Pancang apakah mau ada acara khusus atau enggak. Kalau ada acara khusus berarti teman-teman nanti ikutin eh, acara khusus di hari Jumat. Saya akan cerita asal-usul kenapa ada Zhongqiujie. Dia ada beberapa versi cerita juga sebenarnya ya. Jadi semacam cerita rakyat, tapi ya nggak apa-apa untuk nambah pengetahuan kita aja gitu ya. Nah, kalau nggak ada, teman-teman tenang aja, Pak Andreas. Nanti saya akan cerita di sesi program menjawab berikutnya ya. Jadi cuma ke hall mundur uh, waktunya saja gitu ya. Oke ya. Baik, uh, 再来 kita lanjut pertanyaan berikutnya. Uh, Ibu Lia ya. Oke, Ibu Lia 说她有2个问题. 等一下, sebelum saya ke Ibu Lia, saya lihat dulu ya, apakah ada yang bahas tentang yang saya tulis ya. Jadi biar sekalian. Hmm, oke, Pak Andreas 不客气 ya, 不客气, sama-sama Pak. Terus, oh tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut pertanyaan Bu Lia dulu ya. Jadi kalau yang berhubungan dengan di sini, saya kelarin dulu ya, supaya nanti nggak lucu, apa namanya, eh, muter bolak-balik gitu ya. 中秋节, ya betul, satu-satu. 中秋, 秋 juga satu, 节 ada dua, 秋 ada satu ya, 秋天的秋. Kalau 球 nada dua itu bola. Ya, 球 itu bola. Kalau ini nada satu, 秋 artinya musim gugur. Ya, mm-mm. Ya, jadi ini adalah 秋天的秋. 秋天 kita nggak punya ya, karena kita bukan negara 4 musim. Eh, tapi kalau negara yang 4 musim itu punya, namanya 秋天. 秋天 itu adalah musim gugur. eh, itu yang kenapa saya sebut teman-teman perlu banget untuk menguasai namanya nada, ya, namanya pronunciation yang selalu kita bahas di modul 1. Ini kan kita udah jalan ke modul 3 gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Mungkin teman-teman secara familiar QIU. QIU itu familiar kayak bola gitu ya. Iya, bola itu nada dua, qiu, nada dua. Terus huruf Mandarinnya juga beda. Nih, ini adalah bola, nada dua. Kalau nada satu adalah ciu, musim gugur. Ya, baik. Silakan di screenshot dulu. Hmm, ini banyak yang baru ya, nggak apa-apa.
nanti saya jawabin satu-satu ke bawah ya. Tapi bagi teman-teman yang baru, ikut dulu. Is okay, ikut dulu. Jadi hari ini adalah sesi menjawab di mana topiknya umum. Umum, jadi siapapun boleh bertanya, dan level Mandarinnya itu beda-beda. Ada yang basic banget, ada juga yang udah advance, ya. Jadi teman-teman yang hari ini ikutin dulu ya, tenang aja. Nanti untuk rekaman, terus arahan, modul, segala macam, nanti saya akan arahin ketika sampai pertanyaannya teman-teman ya. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, ikut dulu ya. Oke, baik. eh karena ini apa udah yang gelombang kedua, modul ketiga. Jadi ada teman-teman di sini yang sudah belajar tuh 3 tahun yang lalu, ya. Jadi eh, teman-teman akan merasa, kok bahannya begini. Nah kalau Jumat itu ada bahan materinya, ada bukunya, tapi udah modul 3. Sebentar lagi kita akan selesai menuju modul keempat. Keempat selesai di tahun 2025, kata Pancang akan ada kelas konsep baru. Ya, jadi per topik. Jadi nggak sepanjang 2 tahun satu gelombang, nggak kayak gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang baru boleh lihat dulu, oh modul 4-nya seperti ini. Nah, nanti kita akan topikal. Jadi nanti di 2025 setelah selesai modul 4, bahannya itu topikal. Topikal itu maksudnya gini, misalnya contoh melamar kerja. Bahasa Mandarinnya cara ngomongnya, terus pakai kosakata seperti apa. Terus misalnya, apalagi ya, contoh traveling ke China. Traveling ke China saya perlu kuasai apa aja ya yang basic. Nah, jadi per topik gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman boleh nanti eh, ikutin info update-nya dari Panjang di tahun 2025 karena saya perlu selesaiin modul 4, modul terakhir ya dari bahasa Mandarin yang secara umum. Kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang senang dan pengen nonton gitu ya, oh oke, ini bahasa Mandarin dari basic, dari pronunciation, dari nada, teman-teman bisa lihat dari rekamannya. Jadi rekaman tuh udah lengkap dari tahun 2002, 2022, maaf. 2020. Oh, 2020 ya, maaf ya. Saya sampai lupa ya. Ya, semua rekamannya ada ya. Kita udah mulai dari tahun 2020. Ini tahun keempat kita, gitu ya, bagi teman-teman yang baru bergabung ya. Gitu. Sampai saya lupa lu tahunnya. Oke, baik. Kalau gitu, eh, saya lanjut lagi ya. Oke. Saking saya enjoy, saya lupa ya. Kita mulai tahun berapa. Iya, tahun 2020 ya, teman-teman ya. Ini dari tahun 2024. Oke, baik. Kita lanjut lagi, Ibu Lia. Saya baca pertanyaan berdasarkan dari yang pertama ya. Jadi secara adil, chat mana yang masuk dulu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, Ibu Lia bertanya, 下午好，老师，今天我有2个问题. Kata Bu Lia, dia ada 2 pertanyaan. Baik, saya bacakan dulu ya. Nanti baru saya translate, terus saya catat atau saya tulis yang teman-teman mungkin perlu jadi notice atau boleh diperhatikan seperti itu ya. Oke, 看来你的衣服时掉颜色了. Ini agak bingung, nggak apa-apa, saya lanjut baca dulu. 你洗的时候再水里加点儿盐就不会这样了. Yang frase pertama ada kurang huruf nggak, Bu Lia? Boleh bantu? Kalau yang kedua, oke. Jadi yang kedua itu bilang bahwa pada saat kamu cuci di dalam airnya itu boleh tambahkan sedikit garam, maka bajunya tidak akan luntur. Jadi warnanya tidak akan pudar. Tapi yang frase pertama itu ada kekurangan huruf nggak? 看来你的衣服 十itu pada saat 十 terus 掉颜色了, ada yang kurang. Nah, kalau misalnya saya tambahkan, takutnya ini kan ibu ngambil kalimatnya dari buku ya. Tapi kalau misalnya ibu bikin sendiri, saya perlu tambahkan 看来你的衣服洗的时候. Jadi perlu pada saat dicuci 掉颜色了. 掉颜色 itu apa? Warnanya luntur gitu ya. Jadi ada kurang beberapa huruf ya. Oke. Ah,
Terus berikutnya saya baca dulu karena belum kebaca pertanyaannya apa. Oke, 用盐，盐不是用来做饭的吗？Pakai garam. Garam bukannya digunakan untuk masak ya? Oke. Laoshi mau tanya dalam percakapan ini kenapa satunya bilang 加盐, satunya lagi bilang 放盐. Apakah sama Laoshi? Tidak sama, Bu Lia. Ya, jadi oke saya tulis ya. Teman-teman juga boleh buka kolom chat ya. Jadi bisa lihat saya bacain yang mana. Jia itu tambah. Eh, jadi gini, tergantung kebutuhan ya. Jadi gini, jia itu nambah, yen itu garam. Ini nambah, yen itu garam. Kayak gitu. Jadi ini nambah garam, terus satu lagi taruh garam. Kalau saya bilang sama, takutnya nanti jia sama fang teman-teman jadiin sinonim. Enggak, mereka punya arti yang berbeda. Tapi kedua apa penggunaan ini benar nggak? Benar. Maksudnya gini, preferensi orang yang ngomong. Kalau dia senangnya bilang tambahin garam, ya boleh-boleh aja. Kayak kita lagi nyuci baju, terus kita tambahin garam ke dalam airnya supaya tujuan tertentu gitu ya. Nah, terus yang B dia ngomongnya taruh garam. Boleh nggak? Boleh. Garamnya ditaruh di dalam air. Boleh juga. Tapi mereka bukan sinonim. Mereka punya maksud yang sama gitu ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya mau tekankan di situ. Kalau saya bilang oh sama, takutnya teman-teman salah pengertian jia sama fang itu sinonim. Bukan, 不是的. Mereka punya arti yang berbeda ya. Satu fang, satu jia. Fang yen. Nah, di konteks ini fang yen. Ini taruh. Fang itu taruh, menaruh. Yen garam. Di konteks ini mereka kebetulan punya maksud yang sama. Satunya nambahin garam ke air, satunya taruh garam ke dalam air. Ya teman-teman paham maksud saya sama. Tapi mereka bukan sinonim gitu ya. Jia itu nambah, fang itu taruh. Tapi kalau misalnya lagi masak, contoh teman-teman ikut kelas masak, terus orangnya misalnya apa koki yang ngajarin teman-teman tuh orang China, terus dia bilang, oke, 同学们加盐. Oke, 同学们放盐都可以, 两个都可以, karena mereka punya makna yang sama. Itu sih Bulia ya. Jadi hurufnya beda, tapi mereka punya makna yang sama. Eh, boleh nggak mereka ngomongnya seperti itu? Boleh, karena artinya masih masuk. Kayak gitu ya. Oke, saya baca lagi ya pertanyaan berikutnya. 用盐水来洗新衣服，这样穿的再久，洗的次数再多，衣服也不容易掉颜色. Oh, oke. Ini kalimat dari buku ya. Jadi pakai air garam untuk mencuci baju baru. Dengan begini kita pas pakai itu awet. 再久, jadi 穿的再久, maksudnya kita kalau pakai dalam waktu yang lama, dicuci berkali-kali pun gitu ya. Nah, 洗的次数itu kali, frekuensi cucinya banyak, 衣服也不容易掉颜色, baju juga tidak mudah luntur. Luntur tuh warnanya mungkin pudar gitu ya, atau warnanya kan kadang-kadang ada baju tertentu yang warnanya bisa kayak misalnya hitam pekat jadi hitamnya agak putih gitu ya. Nah, seperti itu. Oh, ini dari teks buku ya. Saya juga belum tahu ada tips ini ya. Oke, baik saya lanjut dulu. Kalau dalam kalimat ini, 在 artinya bukan lagi ya老师, tapi lebih lama, lebih banyak gitu ya maksudnya. Jadi 在 juga artinya bisa sebagai lebih ya 老师. Eh, betul. Di sini dia bukan lagi, bukan kayak misalnya dulu kita belajar 在. Ini saya tulis ya, karena yang ditanyakan pertanyaannya 在. 在 ini dulu kalau teman-teman masih ingat 再见. Ini lebih gampang hafal, saya ambil ini jadi contoh, artinya sampai jumpa. Sampai jumpa di sini artinya jumpa lagi ya, laginya itu adalah again. 再见. Begitu juga, ini saya boleh next ya. Contoh, 再吃. 吃 ini makan. Jadi kalau kita mau ajakin orang untuk yuk makan lagi yuk, yuk masih banyak, 再吃 gitu ya. Jadi ini artinya yuk makan lagi yuk gitu ya. Nah, tapi kalau di konteksnya Bulia, hurufnya sama gitu ya. Tapi di situ 在 artinya dia
melambangkan bahwa dalam apa ya, kayak satu kondisi yang berlangsung terus-menerus gitu. 这样穿的再久. Jadi dengan begini kamu mau pakai selama bagaimanapun gitu ya. Kayak gitu. Kalau di situ makna "在" yang di dalam kalimatnya Bulia. Jadi 这样衣服穿的再久，洗的数次再多. Jadi dipakainya mau berapa lama pun, dicuci frekuensinya mau berapa banyak pun, 衣服也不容易掉颜色. Baju juga tidak mudah apa warnanya itu luntur. Artinya warnanya jadi kurang bagus gitu. Jadi di sini cai-nya dia bukan lagi betul, tapi lebih ke eh, mau selama apapun, mau sebanyak apapun kayak gitu. Mm-mm. Jadi saya kasih contoh kalimat yang lain ya. Contoh, kalau dia nggak suka sama kamu, kalau dia nggak suka sama kamu, kamu mau lakukan sebanyak apapun, dia tetap nggak suka. Nah, sebanyak apapun di situ, itu pakai cai di situ. Ya, jadi teman-teman tolong dilihat konteks cai-nya, maksudnya dalam kalimat yang seperti apa. Sebanyak apapun, nah sebanyak apapun itu pakai cai di situ ya. Teman-teman perlu catat ya. Jadi saya tulis kalimat tadi dalam bahasa Mandarin. 如果他 misalnya ya 不喜欢你，喜欢 tuh suka. Suka ini bukan konteks yang sempit ya, tapi konteks yang luas. Contoh misalnya bos sama bawahan, ya itu juga boleh bilang nggak suka, kayak gitu ya, suka dan nggak suka. 如果他不喜欢你, kamu mau melakukan sebanyak apapun, itu loh, sebanyak apapun. eh ini saya, kamu lihat ya, teman-teman lihat ya. Nih, kalau mau pakai mau boleh, kan tadi kalimat saya ada mau ya, teman-teman boleh translate. 你要做的再多 di sini cairnya ya sebanyak apapun. 你要做的再多, koma, saya tambahin terakhir, 也没用, juga nggak ada gunanya. Orang dia memang nggak suka, ya kan? Ini contoh kalimat doang ya. Jadi, 也没用. 再多, ini yang tadi saya ketekankan. Cai di sini bukan lagi, bukan again, tapi lebih ke satu kondisi yang berulang-ulang dan banyak gitu ya. Cai tuo. Jadi kamu mau melakukan sebanyak apapun gitu ya. Jadi teman-teman tolong camkan di sini dia gini loh, untuk frase sebanyak apapun. Sehingga next time ada frase secantik apapun, tadi 再漂亮, terus sejauh bagaimanapun, 再远 gitu ya, dipakai. Ya, ini mungkin teman-teman boleh pakai frasenya seperti ini. Ya, untuk kopas. Next, ada kalimat yang perlu ditranslate. Pakai frase kayak gini. Sebanyak apapun, secantik apapun, eh terus sejauh apapun gitu ya. Sejauh gimana pun mungkin bahasa Indonesia kayak gitu. Tenang aja, rumahmu sejauh bagaimanapun, saya juga akan datang. Karena saya mau belajar sama kamu, contoh. Ya, sejauh bagaimanapun saya akan datang. Itu ya. Bulia, semoga terjawab ya. Jadi di situ udah bukan cai dengan huruf Mandarin yang sama, tapi ya beda. Makanya kenapa saya minta teman-teman yang sudah oke itu melanjut ke advance, di mana pasti ketemu kalimat-kalimat kayak gini yang menambah wawasan teman-teman bahwa ternyata di sini dia penggunanya bukan artinya cai ya, loshi ya, tapi bisa pengembangannya gitu. Ini yang menarik menurut saya ya. Oke. Ya, semoga terjawab ya, Bu Lia. Hmm,
Oke, ini baik. Oke, nggak ada yang bertanya di sini ya. Kalau nggak ada, saya next dulu ya. Ini silakan yang halaman 2. Berarti Bu Lia beres. Saya lanjut dulu ya. Bu Lina, 老师第2层 artinya lantai 2 ya? Betul. 第2层 lantai 2. Oke ya, ini Bu Lina mengkonfirmasi. Saya lanjut lagi Bu Melisa. 下午好，老师，今天想问您一个问题。得, ini artinya bisa harus ya, 老师. Oke, saya lihat contoh kalimatnya ya Bu Melisa ya. 我得先知道他的想法，才能计划一下。Oh, 计划, ini i-nya kelebihan satu, Bu. Jadi, 计划下一步. Ya, i-nya kelebihan satu ya, boleh dihapus. Habis 计划, i-nya nggak usah, langsung 计划下一步. Jadi, merencanakan next step gitu ya. Betul, artinya harus. Oke, ini saya lanjut dulu. Ini halaman 3. Nah, tadi yang ditanya Bu Melisa, Ya, tadi barusan saya ada tulis ini baca teman-teman ya. Ini sebagai partikel. Kita lagi belajar tuh di modul 3. Nah, sekarang ada huruf yang sama tapi ini baca T. Jadi teman-teman jangan pusing. Ya, jangan pusing. Aduh, jadi satu huruf bacanya banyak. Enggak. Ini kebetulan pas. Tapi teman-teman tenang aja. Dia begitu masuk ke kalimat itu kelihatan. Dia harus baca T sebagai partikel atau dia baca T. Jadi tenang aja ya. Oke? Ya, jadi bukan maksudnya, aduh pusing banget dong kalau kayak gitu. Enggak. Dia masuk ke kalimat tuh ada fungsinya. Jadi teman-teman bisa lihat dari kalimat ini, oh harusnya dibaca T, bukan baca T. Kelihatan banget ya. Jadi kalimatnya Bu Melisa, 我得先知道他的想法. Di situ udah bukan baca T. Karena dia nggak ada kata kerja, dia nggak ada kata kerja, nggak ada kata sifat. Kalau dia sebagai partikel, ini sedikit ngulang eh, materi modul 3 yang sekarang kita lagi pelajari. Kalau dia sebagai partikel, teman-teman mungkin udah bosan ya, saya sering ulang. Dia akan ada verb, terus akan ada adjektif. Benar ya? Makanya dia baca te. Tapi kalau kalimatnya dari Bu Melisa, te itu artinya harus. Di mana dia kalimatnya gini loh. 我得先 kalimatnya saya kopas ya Bu supaya jelasin ke teman-teman ya. 知道. Jadi saya nggak lanjut yang belakang, jadi mau jelasin teman-teman tentang ini. Kalau misalnya nanti teman-teman baca huruf Mandarin tanpa pingin gitu ya, eh juga tidak akan ketukar, tenang aja. Ya, sebentar, ini saya tulis selesaikan. 知道 itu tahu, mengetahui ya. Sien itu duluan, first. Ini wo itu saya. Nah, teman-teman nggak ketemu ada verb, ada adjektif, benar? Maka di sini dia harus baca T. Ketahuan ya. Jadi saya harus mengetahui dulu, bla bla bla. Kalau dari kalimat Bu Melisa, saya perlu mengetahui pemikiran dia dulu, baru bisa merencanakan langkah berikutnya. Itu kalimatnya Bu Melisa. Itu betul. T di sini artinya harus. Begitu juga kita bilang, kamu harus review di rumah ya, supaya cepat bisa, gitu ya. Kalau bahasa Mandarin, perlu review, dengerin rekaman. Nah, kita mungkin saya boleh bilang kalimatnya, 大家得在家复习. 大家得, yang ini, 在家复习, review di rumah ya. Jadi teman-teman harus rajin review di rumah, ya. Oke, Bu Melisa kejawab ya. Saya lanjut lagi. Saya harus pergi pakai T juga kah? Ya, betul Bu Yuliana. Jadi 我得走了，时间到了，我得走了. Jadi waktunya udah nih, saya harus jalan, saya harus pergi gitu ya. Pergi di situ harus 我得走了，我得先走了 misalnya. Ya, jadi harus pakai 走. 我得先走了. Artinya gini, mungkin kita mau ke bandara, terus ini waktunya udah mepet. Jadi kita bilang, sorry ya, kita potong. Orang mungkin masih ngomong gitu ya. Kita potong, kita bilang, sorry ya, saya harus jalan duluan nih, gitu ya. 我得先走.
走 itu jalan. 我得去 saya harus pergi. Misalnya contoh ini undangannya tuh dari saudara dekat. Jadi saya harus datang, harus pergi gitu ya. Kalau nggak bisa ya. 我得去。老师，今天真抱歉，不能上你的课，因为我得去我亲戚的婚礼。Misalnya ya. Sorry ya, 老师, saya nggak bisa ikut kelas karena hari ini saya perlu ke undangan saudara gitu. Saya harus pergi. Ya, kayak gitu Bu Yuliana. Jadi tetap harus pakai T gitu ya. Ya, 我得走, 我得先走了. Kayak gitu ya. Kalau mau pamit, aduh ini harus jalan gitu. Baik, eh kalau T bukannya Mandarin sama dengan se. Yang mana ya Frankie ya? Belum nangkap saya. Maksudnya T bukannya huruf Mandarinnya sama dengan SE. SE itu apa? Saya belum nangkap. Nggak apa-apa ya. Nanti komen di bawah ya. Ha. Ya, oke, baik. Saya lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Bu Lina, 老师5层 artinya 5 tingkat ya? Iya, betul. Betul. 5层, 5 tingkat ya. Misalnya, 我的公寓只有5层. Apartemen saya cuma ada 5 lantai. Contoh ya, 5 tingkat. Ya, benar. Terus, Yukan. Yukan itu saya di halaman baru aja ya, Bu. Yu itu adalah bahasa Hanyu de yu. Kannya dari kanjue. Kanjue itu feeling. Yu bahasa, kannya kanjue feeling. Ya, ini feeling bahasa. Ini kosakata dari kelas hari Jumat ya, teman-teman ya. Yu bahasa. Jadi saya bilang kenapa bahasa Mandarin tuh perlu sering dengar lagu, film, atau rekaman saya boleh yang pas lagi jelasin eh, cara baca. Kenapa harus sering didengarkan? Karena memang belajar bahasa itu perlu eh, feelingnya. Kalau feelingnya dapat tuh kita kadang-kadang tahu, oh ini saya salah baca nada nih. Nah teman-teman yang sudah ikut dari tahun 2020, itu sekarang kalau baca di kelas, itu langsung berasa, ih kayaknya saya salah baca nih, langsung dikoreksi teman-teman ya. Nah itu yang kemarin saya bahas, udah punya feeling. Nah, feeling itu bisa didapetin kalau teman-teman latihan terus. Jadi bukan bakat, 不是的. Itu memang usaha latihan terus ya. Oke, lanjut. Eh 老师白费. Oh, 白费. 白费. itu sia-sia. 白费. Painya putih, tapi di sini pai dia selain putih, dia juga bisa artinya sia-sia. Jadi pai itu kayak gratis gitu ya. Nah, pai fei itu artinya sia-sia. Iya, tidak ada yang sia-sia, teman-teman ya. Itu yang kemarin saya bilang teman-teman perlu latihan terus. Pai, painya pai putih, fei ini biaya. Kalau teman-teman translate langsung kan kayak biaya putih, emang maksudnya apa? Enggak, ini satu frase ya. Artinya sia-sia ya. Pai fei. 好，再来是 kita lanjut lagi yang ada pertanyaan. Wah, hari ini yang sudah hadir ada tambahan nama baru ya, saya lihat ya. Selain yang biasa ada tambahan Pak Leo, ada Bu Clarissa, terus tadi di bawah saya lihat banyak ya. Nanti saya baca lagi begitu sampai ya. 欢迎 Nimen ya, welcome ya yang baru. Tapi tenang aja, kalau memang, aduh saya baru pertama kali nih ikut sesi bahasa Mandarin. Tenang aja, ini yang tadi saya jelasin ya, karena topiknya umum, teman-teman mungkin bingung, tapi eh, ikut dulu ya, jangan dianalisa. Jadi kayak ikut, kayak semacam nontonin dulu gitu ya, sambil, oh ini maksudnya gini ya, oh bahasa Mandarin gitu ya, pelan-pelan dulu ya. Oke, 再来是 ada 老师 Rido. Oh ini 老师 juga ya, oke baik. 大家早上好. Oh, 老师 Rido lagi di posisinya di tempat lain kah? Makanya nyapa kita selamat pagi. 今天怎么样? Oke, hari ini bagaimana?
baik. Kalau memang posisinya di tempat lain, berarti beda waktu mungkin ya. Oke, baik. Ini Loserido juga baru ya, saya lihat namanya ya. Terus, eh Alhamdulillah, tabarokallah fil umrik. Ini saya yang kurang paham. 是个好老师 adalah guru yang baik. Oke, ini maksudnya kalimat atau seperti apa? Baik, tapi ketikannya benar ya. Oke, baik. Sisi Laoshi Rido. Terus kita lanjut lagi. Di bawahnya ada Bu Rosela. Bu Rosela, 老师班长和同学们下午好. Oke, ini ketikannya udah benar, Bu. 我要问老师. Oke, baik. Saya mau bertanya katanya ya. Shua vs One. Oh, Shua itu, iya mungkin kalau Ibu cari translatannya itu kayak seolah-olah sinonim, tapi bukan sih. Ini saya ganti halaman baru aja ya, karena topiknya beda. Nah, Shua yang ditanyakan oleh Bu Rosela, S. Shua. Shua ini main, tapi mainnya kayak gini loh. Saya kasih contoh frase aja ya. Shua hua zhao. Shua hua zhao ini artinya eh, punya trik-trik yang untuk mengelabui gitu namanya shua hua zhao. Jadi ada orang tuh pinter. Ya, pinter maksudnya tuh dia eh, nggak mau melakukan itu, tapi dia punya alasan, tapi nggak kelihatan kayak bikin alasan karena dia pinter cari cara. Itu namanya shouhuachou. Jadi kita bilang trik eh, untuk mengelabui. Nah, shua dipakainya di sini, Bu. Tapi kalau misalnya contoh Ibu ketemu frase wan shua. Wan shua. Di sini artinya bermain, Bu. Bermain yang kayak bercanda-bercanda, lari-lari itu masuk. Tapi one dulu baru shua. Ya, tapi kalau misalnya contoh kita tuh tahu anak ini punya trik-triknya gitu ya, memang saking pinternya kita bilang 别跟我耍花招. Jadi jangan apa ya muter-muter sama saya. Karena mungkin saya udah tahu contoh ya. 别跟我耍花招. Jadi kalau ibu tanya saya perbedaannya, shua itu dia dipakai di kondisi tertentu. Ya, apa namanya? Kadang-kadang memang banyakan yang kayak mengalabui, untuk menipu, itu namanya shua. Tapi kalau misalnya apa one shua itu dia satu frase yang artinya bermain kayak gitu Bu untuk bedanya ya. Kalau untuk sama ini vs ya, Ibu kan tanya vs he dan ini jadi gini Bu, he itu dia dipakainya gini, wow wow he papa, saya dan papa. Jadi he menghubungkan pendek-pendek, kadang-kadang subjek dan subjek, orang dan orang, benda dan benda. Misalnya nggak belum tentu manusia doang ya. Misal 苹果 he 葡萄, buah apel dan anggur. Jadi dia dannya itu benar-benar cuma sedikit saja. Jadi satu benda dan satu benda itu pakai he. Ya, sedangkan ini dia frase Bu. Ini silakan di screenshot dulu, nanti saya tulis di belakang contohnya. Saya kasih contoh. Jadi teman-teman bisa bedain. Oh, jadi kenapa dia pakai gitu ya? Halo mah, sudah? Oke, baik. Kalau ini beres, saya lanjut dulu. Nah, jadi kalau dia juga nanti ditranslate-nya dan, tapi penggunaannya gini. Hmm,
我不喜欢，嗯，他 contoh lah ya, contoh ini cuma contoh biar cepet. 我不喜欢他，saya tidak suka. 不喜欢 tuh tidak suka. Tidak suka dia, 而他一直给我打电话，而他一直给我电话。给我打电话itu menelpon saya, 一直 itu terus. Nah, teman-teman, bisa dilihat bahwa di sini itu adalah frase penyambung. Nah, sering banget orang translate dan gitu ya. Dia sebenarnya bukan dan, dia cuma partikel. Tapi partikelnya dia, maksudnya ini itu dibutuhkan banget eh, ketika ya, ketika kita bikin kalimat panjang kayak gini. Kalau yang tadi teman-teman lihat nggak, he itu artinya dan. Dia memang kosakata. Saya dan papa, saya dan pancang, apel dan anggur, dan dia memang kosakata. Tapi kalau yang bukan, dia adalah partikel yang menghubungkan satu frase dengan satu frase. Makanya, 我不喜欢他，而他一直给我打电话，我觉得很困扰. Saya merasa terganggu, misalnya. Untuk ya, jadi perbedaannya di situ dari apa cara pemakaian di dalam kalimat si Bu Rosela ya. Oke, pertanyaan ketiga, 辈子 sama 生活, 一辈子 ya, Ibu kurang satu, 一辈子. Jadi apa namanya? 一辈子 itu seumur hidup. Kalau 生活 itu kehidupan, jauh Bu, berbeda. Jadi harus tambahin 一辈子. 一辈子 itu artinya seumur hidup. Artinya memang beda, Bu. Ya, misalnya, 我一辈子都不想见到他. Ya, saya seumur hidup nggak pengen ketemu dia. 一辈子, ya. Kalau ini saya boleh next dulu ya. Nah, kalau yang Ibu tanya 生活, ini kehidupan. Hidup atau kehidupan. Kalau tadi kan seumur hidup. Kalau ini 生活 misalnya segini. 我喜欢这儿的生活. Saya suka kehidupan di sini. Ya, terus yang contoh hidup misalnya, 他在哪儿生活? Misalnya kita udah kehilangan kontak sama teman satu ini, terus kita tanya orang yang sering kontak dia, 他现在在哪儿生活? Dia sekarang hidup di mana? Hidup di mana itu maksudnya gini, tinggal, terus bekerja di mana gitu. Nah, itu namanya 生活. Nah, jadi beda, beda arti sih, Bu. Ya, kalau 生活 kehidupan atau hidup, kalau 一辈子 itu seumur hidup. Makanya orang suka bilang 下辈子, 下 itu next. 下辈子 berarti next life. Kan mungkin ada beberapa itu percaya bahwa ada semacam reinkarnasi ya. Jadi mungkin film-film teman-teman sering dengar, oh 我们下辈子在做 apa misalnya fuci gitu ya. Kalau teman-teman suka nonton film kan mereka suka berjanji, next life kita jadi suami istri lagi gitu ya. Nah, maka dia akan bilangnya 下 itu next ya. 辈子 yang ini, 下辈子. Gitu Bu Rosela ya. Semoga kejawab. Hmm, halaman 5 belum screenshot. Um, Ibu Grace nanti boleh nonton rekaman ya, supaya saya nggak terlalu jauh ya Bu ya. Atau tadi mungkin kecepatan ya. Ya, sambil apa namanya? Ya, Ibu Rosella udah kejawab ya. Terus Bu Yuliana tanya yang yang sama nggak? Sama nggak loh sih dengan di film-film suka bilang yang?
sama Zhao. Jadi kayak kita bilang kalau tipu muslihat tuh bahasa Indonesia nggak? Tipu muslihat tuh bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahasa Indonesia berarti sama. Kita bilang itu ditranslate kayak tipu-tipu buat mengelabui lawan itu namanya shuo hua zhao sama ya. Oke, sama erqie beda. Yang tadi, kalau itu sebenarnya ini yang ini ya. Apa penghubung doang. Tapi kalau erqie itu tetapi ya ada konteksnya yang berbeda. Jadi saya nggak bilang dia apa namanya sama, enggak. Tergantung konteks sih, Frankie ya. Tergantung juga kalimat. Ya, jadi jangan dibikin sinonim karena belum tentu itu boleh dilengkapi dengan erqie. Enggak. Kalau ini harus pakai nggak pakai erqie. Kayak gitu ya. Oke. Hmm, Bu Lina tanya 老师，我不喜欢他，而他一直给我打电话，什么意思？ Oh, saya tidak suka dia, dan di satu sisi gitu ya, dan di satu sisi dia terus menelpon saya. Dan di satu sisi, kalau saya translate-nya seperti itu. Jadi ini frase pertama sama frase kedua itu setara. Kalau setara kan kita pakai he, bener nggak? Tapi bukan, di sini nggak bisa pakai he. Ini yang jadi pertanyaan Bu Rosela mungkin ya. Bedanya apa? Ya kan ya? Nah, he itu dia pokoknya satu benda pendek biasanya. Kalau frase dan mereka setara, teman-teman perlu pakai sebagai partikel penghubung gitu ya. Jadi saya tidak suka dia, tapi di satu sisi berarti kita tahu frase berikutnya itu mereka setara. Di satu sisi dia terus menelpon saya gitu ya. 他一直给我打电话. Oke, berikutnya 而且 sama sama nggak ya? 而且 itu mirip, benar, hampir sama Bu Vivi. Tapi saya perlu kalimatnya sih untuk lebih amannya ya. Perlu contoh kalimat. Jadi apa namanya supaya kita sama nih apa namanya satu pemahaman. Tapi mereka sinonim sih Bu Vivi, rata-rata sinonim ya. Beda sama tadi sama erci gitu. Yang tadi saya jelasin ke Frankie. Oke, baik, ini sudah selesai yang pertanyaan Bu Rosella. Saya lanjut lagi ya. Oke, di bawahnya ada pertanyaan dari Bu Vivi. 老师 mau tanya tang 什么什么 的时候, apakah satu frase? Ya, di sini dia kayak satu apa namanya satu frase untuk yang artinya ketika gitu ya, pada saat maksudnya ya. Apakah satu frase? Ya. Kalau pakai tang tanpa the 时候, apakah ada beda? Enggak. Dia jadi gini, lengkapnya adalah tang 什么什么 的时候. Misalnya tang ni lao 的时候, pada saat kamu tua, ketika kamu tua. Begitu juga kalau tidak pakai 的时候, tang ni lao le. Kayaknya ada lagu ya, kayaknya familiar. Tang ni lao le artinya ketika kamu tua, artinya tetap sama. Jadi boleh pakai 的时候, boleh cuma pakai tang, is okay. Karena eh, mereka lengkapnya memang begitu, tapi kalau dipakai salah satu pun tidak masalah. Karena ni lao 的时候, pada saat kamu tua. Nggak pakai tang pun dia artinya pada saat atau ketika. Kayak gitu ya. Jadi Bu Vivi mereka boleh saling menggantikan, terus mau dipakai barengan juga boleh, nggak masalah. Oke, saya lanjut lagi. Eh, tadi sampai Shengpo. Oke, pertanyaan Frankie. Eh, kita baca dulu ya satu persatu. Ada 6 pertanyaan. Oke ya. Eh, 老师好，班长好，大家好. Oke, ketikannya ada benar. Perbedaan 明白了解我们和咱们. Oke, baik. 明白 sama 了解. Sebenarnya sih dari arti bahasa Indonesianya mereka sudah eh, berbeda gitu ya. 了解. 明白 itu paham.
Kalau 了解 itu mengerti. Hmm, mengerti ini jadi gini. Mingpai itu sekedar cuma paham doang. Misalnya contoh tadi saya lagi jelasin banyak gitu ya sama kasih contoh kalimat. Teman-teman boleh nggak jawab cuma mingpai? Boleh. Oh, 谢谢老师，明白了. Clear, ya paham di sini atau clear, jelas gitu ya, mingpai. Sedangkan 了解 itu lebih konteksnya mengerti sekalian apa ya, mengetahui atau kita bilang, sebentar, mengetahui kondisinya. Ada unsur di sini memahami. Jadi misalnya contoh,你了解他现在的情况吗？你了解他现在的情况吗？情况 itu kondisi. Jadi misalnya contoh dia udah lama tuh nggak pernah gabung sama kita ngumpul, terus kita tanya dong teman terbaiknya misalnya. Nah, maka kita tanyanya ke teman ini bahwa 你了解他现在的情况吗? Jadi kamu tuh paham nggak dia kondisi dia yang sekarang? Mungkin dia sekarang kerja apa, dia tinggal di mana? Karena terakhir yang kita tahu misalnya dia sudah ganti semua kerjaan, ganti alamat rumah juga udah pindah gitu maksudnya. Tapi di situ nggak bisa ganti dia mingpai. Nggak. Kalau mingpai itu lebih ke kayak gitu. Orang jelasin ke kita, terus kita bilang, oh paham, mingpai. Oke, itu satu. Tapi kalau misalnya habis dijelasin, terus 老师 saya mau pakai 了解. Oh, 老师 我了解了. Boleh nggak? Boleh. Di situ berarti lebih paham lagi. Oh, ya, ya, ya. Oke. Jadi, kalau kita bilang ukurannya, si 了解 itu lebih dalam. Kayak gitu. Tapi kalau yang tadi, saya kasih contoh langsung spesifik 了解. Jadi kalau kita bilang, mau tanya orang, kamu paham banget nggak tentang hal ini? Mengetahui nggak? Nah, kita bilang 了解. Gitu. Kalau misalnya contoh saya tanya, eh misalnya contoh ya, beberapa kali ini yang buka kelas itu selalu saya, bukan pancang. Nah, teman-teman kan mau tanya ya, 老师, eh, paham gitu, maksudnya paham nggak atau mengerti nggak tentang kondisi si pancang? Nah, maka teman-teman perlu tanya saya, 老师, 你了解班长的情况吗? Oh, 班长 怎么啦? Gitu ya. 班长 kenapa? Contoh ya, itu contoh. 了解. Kayak gitu. Jadi, mingpai itu sekedar, oh ya sudah paham. Nah, kalau segitu saya mau tanya lagi teman-teman. Misalnya kita dikasih instruksi sama atasan, bla bla bla, bla, dia udah kasih tahu semua. Terus dia bilang, oke teman-teman sudah paham? Ya, nah teman-teman jawabnya apa? Pahamnya saya sengaja nggak translate, tapi teman-teman akan jawab dengan apa? Iya, jawab dengan mingpai ya, Bu Nani ya. Jadi mingpai itu sekedar, oh ya sudah paham. Eh, Misalnya kayak tadi perbedaan ini dan ini, oh ya sudah paham. Kalau sampai liauci itu benar-benar teman-teman praktekin, bahkan teman-teman bisa ajarin ke orang. Itu namanya liauci. Gitu. Ya. Eh, Sampai di sini kalau Frankie punya kalimat nanti misalnya bingung boleh tanya kembali ya. Karena luas kalau ada kalimat lebih enak juga. Jadi kamu juga langsung to the point tahu oh ya ini penggunanya berarti harusnya pakai 明白不是了解 gitu. Ya. 再来是我们和咱们. 我们 tuh bisa kita, bisa kami. Tapi kalau 咱们 itu adalah apa namanya? Kita. 咱们 itu kita. Ya. Jadi 我们 tuh punya dua arti ya. Kita atau kami. Sedangkan 咱们 itu kita. 咱们. Jadi meliputi orang yang diajak ngomong. Itu namanya 咱们. Gitu ya. Oke. Yoi persahabatan. Yoi itu adalah persahabatan. Itu nomor dua ya. Pertanyaan nomor dua kamu. Yoi itu adalah persahabatan. Terus yang ketiga, 见面 sama 遇到. 见面 itu lebih ke manusia ya, 老师. Sedangkan 遇到 lebih ke barang ya. Enggak, bukan. Eh, 见面 itu dengan janji. Jadi udah janjian. Itu namanya 见面. Sedangkan 遇到
itu adalah ketemu secara tidak sengaja tanpa janji. Itu namanya wita. Jadi dari segi arti itu perbedaan pertama ya. Ciamian itu ketemu dengan sengaja bikin janji dengan appointment. Ya, 我们什么时候要见面? Nah, kita kapan nih mau ketemuan gitu ya. Sedangkan 遇到 itu adalah secara tidak sengaja tanpa bertemu secara tidak sengaja tanpa janjian. Contoh teman-teman ketemu saya di mall. Kan kita nggak janjian kan, tapi bisa ketemuan. Saya pernah ada ketemu murid new normal pas saya ngambil respect ya. Jadi saya mau ikut yang lari. Terus dia bilang, ini guru yang ngajar di new normal ya. Saya bilang, iya. Nah, itu berarti 遇到. Itu bukan 见面, tapi 遇到. Nah, dia akan bilang, oh, 我遇到了老师. 遇到, ketemu secara tidak sengaja. Ya. Nah, kalau kamu tanya kosakata kayak gini, kalau kamu ada contoh kalimat, bingung, uh, silakan ditanyakan lagi. Nah, itu akan ada penjelasan lagi gitu. Karena bisa jadi kan kamu masukin, kok bingung ya, gitu. Ya. Tapi kalau nanya artinya sebenarnya ini, gitu ya. Ketemu dengan janjian sama ketemu secara tidak sengaja. Nomor 4, 踊跃在我的词典翻译的印尼是 enthusiast，但如果我翻译用谷歌翻译是 secara aktif，哪个 bukan 哪个是对的，老师？踊跃 itu sebenarnya sama ya. Antusias itu maksudnya dengan sangat apa semangat gitu ya, 踊跃. Sebenarnya 踊跃 itu antusias sih, antusias. Ya, secara aktif itu maksudnya ya karena orangnya antusias makanya dia aktif banget kan. Aktif bertanya, kayak teman-teman yang banyak pertanyaan ini kan pasti antusias ya. Maksudnya, oh ini artinya apa, ini maksudnya apa, bener ya? Nah, sebenarnya itu, tapi dia lebih ke antusias sih, 踊跃. Misalnya contoh, 我希望大家踊跃的参加我们这次的比赛. Jadi, saya berharap teman-teman ikut lomba kita gitu ya dengan antusias, dengan aktif. Sebenarnya itu sih, aktifnya itu lebih ke antusias. Jadi benar-benar kayak rasa penasaran pengen taunya itu tinggi. Ya, itu juga bisa diartikan aktif. Jadi nggak sepenuhnya salah sih. Makanya saya bilang translate itu dia berdasarkan sudut pandang orang yang masukin data, benar nggak? Jadi antusias menurut teman-teman aktif nggak? Aktif gitu ya. Cuman konteksnya dulu gitu ya. Jadi konteksnya adalah orangnya itu penasaran, terus semangat, itu namanya antusias. Atau yang kamu tanyain 踊跃 ya, 踊跃. 好，再来是 pertanyaan kelima, bedanya 举办 sama 举行 itu apa? Terus bedanya 树 sama 果, artinya sama-sama pohon ya. Oke, baik. Jadi dia di dalam satu pertanyaan bisa ada beberapa pertanyaan ya. Sebentar. 举办 tuh misalnya 举办活动. 举行 juga artinya mengadakan sih. Ya, jadi oke, saya tulis dulu ya. Sama sih, 举办展览会, mengadakan pameran ya, 举办展览会. Nah, kalau jadi gini, yang saya pernah baca itu dia maksudnya bedanya gini. Sama-sama sih artinya mengadakan, ya kan? Bentar, saya tulis dulu ya. 举行. Ini XING ya, teman-teman ya. Kepotong. Nah, 举办 ini biasanya kayak kita bilang acara pameran, terus 举办活动 itu acara, kayak 举办 bisai, lomba. Tapi kalau 举行 itu lebih ke 举行 misalnya contoh upacara bendera, upacara bendera. Mengadakan yang bentuknya upacara itu kita bilang 举行. Contoh
kayak upacara bendera, terus ada beberapa tradisi tertentu, dia ada upacara-upacara tertentu, nah itu pakai juixing, kayak gitu. Ada sedikit beda, ya. Ha-ha. Kalau juipan, karena pan ini artinya eh, mengkoordinasi, melakukan sesuatu hal. Makanya dia ada pameran, ada acara, ada lomba. Tapi kalau juixing itu biasanya untuk upacara. Ya, juixing 升旗仪式itu upacara bendera gitu. Ya, terus mengadakan misalnya doa, ritual itu semua pakai juixing. Nah, bedanya sedikit di situ ya. Oke. 再来是树和果。树 ini sama-sama artinya pohon, tapi 树 itu adalah secara umum, mau pohon apapun ya. Misalnya 我们说 椰树, pohon kelapa gitu ya. Atau apa namanya? Kalau kuo ini jarang dipakai, udah jarang banget kita pakai sekarang. Biasanya kita pakai 树, pohon gitu ya. Itu pertanyaan kelima. Terus yang keenam, 顺便itu sekalian. 顺便，我刚才去班长家，顺便来看你。顺便，jadi saya tadi ke rumah班长, sekalian tuh ngunjungin kamu. Ya, 顺便itu artinya sekalian. Oke, ini sudah semua. Saya coba lihat ke bawah dulu ya. Ehm, 顺便 sudah kejawab. Baik, ini ada tambahan barukah? Ehm, oke. Ibu Grace, kalau er-nya diganti Ingwei. Oh, yang tadi ya, Bu. Sebentar, saya balik dulu ya, Bu. Ini ya, 我不喜欢他，因为 oh nggak bisa Bu. Beda arti. Kalau ingwe itu sebab akibat. Kalau ini dia setara Bu. Ya, jadi untuk di konteks ini nggak bisa Bu. Ya, jadi ini setara. Maksudnya saya tidak suka dia. Memang saya tidak suka dia, bukan karena dia terus menelpon saya, bukan. Saya memang tidak suka dia. Tapi dia tuh terus menelpon saya gitu ya. Jadi maksudnya ini satu kondisi, bukan sebab akibat. Kalau yang ibu tanyain in way, karena itu sebab akibat in way. Ya, jadi nggak bisa Bu. In way. In way ini karena. Jadi misalnya karena, jadi kalau sebab akibat baru kita pakai karena. Misalnya 我不喜欢吃榴莲，因为很臭. Contoh ya, ini contoh ya, maaf ya teman-teman penggemar duren ya. Maksudnya ada orang-orang tertentu dia bilang, oh saya nggak suka duren karena bau apa aromanya tuh bau gitu ya, maksudnya mereka ya. Nah maka contoh ya, 我不喜欢吃榴莲，因为很臭. Saya tidak suka makan duren karena bau. Nah kalau itu ini sebab akibat. Ya, jadi tergantung kalimat Bu. Jadi bukan bisa digantikan, nggak bisa. Ya, oke. Terus berikutnya Ibu Feni, 老师 sore kalau emigrasi. Emigrasi ini maksudnya imigrasi kah? Kalau imigrasi, 我们说海关. Kalau iya ya, ini soalnya dia tulisnya emigrasi. Ya, kalau apa namanya imigrasi, 我们说海关. Imigrasi. Oke, kalau benar imigrasi ini ya. Oke, baik. Sepertinya waktunya udah ya teman-teman ya, tapi masih banyak yang belum saya terjawab. Teman-teman yang tulis Hanzi yang saya belum kejawab nanti mohon ditulis ulang minggu depan ya, nggak apa-apa ya. Terus eh, ini ada pendatang-pendatang baru ya, tadi belum sempat disapa. Jadi ada Nabela ya. 你好，老师，我的名字 Nabela，我现在还工作. Oh, oke. Nabela berarti belum pernah belajar pinyin ya? Nggak apa-apa. Nanti apa namanya bisa review di rekaman saya yang tentang Hangyu pinyin. Ya, nggak apa-apa. Tapi kamu udah bisa ngomong ya? Udah bisa ngomong karena udah bisa bikin kalimat ya. Oke ya. Nah ini banyak teman-teman kita yang baru, tapi nggak apa-apa. Silakan nanti boleh akses rekamannya, semuanya lengkap, termasuk cara belajar Hanyu Pinyin gitu ya. Oke, 再来是
Raishat. Oke, untuk video pertama ada di mana? Oh, ini nanti ada apa namanya? Rekamannya. Nanti akan di-share sama Panjang, sama ketua kelas ya. Nanti boleh nonton dari video pertama itu semua berisi modul 1 terus cara belajar Hanyu Pinyin, cara spelling segala macam ya. Nanti kalau udah nonton terus pas sesi begini ditanyakan aja, "Oh, ini maksudnya apa ya?" Ya, nggak apa-apa. Nanti akan saya bantu jawab ya. Oke, terus yang baru-baru ya. Oke, baik. Ada Angel ya, salam kenal Laoshi. Iya, halo, salam kenal juga Angel. Jadi teman-teman hari ini yang baru ikut, yang benar-benar mungkin belum ada basic, eh gimana? Ya, jadi yang tadi saya minta untuk apa namanya ikutin dulu ya. Sejauh ini oke. Nah, nanti teman-teman boleh akses rekaman ya, sama nanti 2025 kita akan launching untuk apa namanya topical. Jadi bahannya itu topical, satu topik beberapa bulan gitu. Jadi teman-teman benar-benar belajarnya per topik ya. Terus oh, ada Pak Chandra juga ya, salam kenal. Iya, pinin saya sangat jelek. Nggak apa-apa, Pak. Itu nanti Bapak sama dengerin rekaman dulu. Di situ ada technical, ada caranya. Terus nanti Bapak boleh tanya di sesi ini. Misal, waktu itu lo di rekaman ngomongnya gini, itu pin ini maksudnya apa? Silakan ya, dengan senang hati saya akan bantu. Karena apa rekamannya lengkap semua kayak gitu ya. Jadi nggak apa-apa Pak. Justru semua bermula dari pininnya nggak bisa, terus akhirnya hari ini pininnya udah hebat gitu ya Pak. Nah, jadi saya yakin semua bisa. Intinya dengerin dulu dari rekaman ya Pak ya, akses dulu. Nah, nanti untuk akses apa namanya file rekamannya akan dibantu sama Pancang, sama ketua kelas ya. Dia akan share ke teman-teman semua seperti itu. Oh, sulit bedaan SHI sama SE. Baik, sedikit ya. Jadi SHI sama SE. Ini jadi memang benar bahasa Mandarin SHI itu dia bukan bacanya SHI, bukan. Ya, tapi bacanya shi, shi. Kayak kalau Bapak bingung itu pakai patokannya lao shi, lao shi. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya tarik nada satu juga ya, Pak. SE yang bunyi itu E-nya dari vokal A, O, E, S sama E, se ini lebih panjang, ya kan? Nah, jadi kalau I ini dia nggak bunyi I di bahasa Mandarin, tapi bunyinya shi, lao, shi. Sedangkan ini se, e, e-nya kenceng. Ya, dulu kalau saya ajarin teman-teman, saya bilang, ingat ya kalau ini E berarti A, O, E, E-nya cukup ketara. Tambahin S. Se, ya, semoga membantu ya Pak Chandra untuk pininnya dan cara membedakannya. Oke, kita sampai di sini dulu ya. Jadi teman-teman yang tadi merasa, aduh kalimat saya belum kebaca, silakan dikopas ya. Saya sangat menghargai itu. Kita akan lanjutkan pembahasannya di minggu depan ya. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢谢。谢谢老师，下次见。谢谢老师。